Puncak daripada kemerdekaan dalam aspek hurriyatul i'tiqad ini adalah mengesahkan Tuhan. Yang dalam bahasa Arabnya adalah tauhidul ilah. Ya. Tauhidullah wa adamus syirki. Ya. Mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Ini puncak daripada kemerdekaan. Apa logikanya jemaah sekalian? Ketika seseorang hanya menuhankan Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka selain Tuhan tidak ada yang dapat memperbudak dia. Dia tidak berhamba kecuali hanya kepada Tuhan yang satu. Dia tidak akan menghamba kepada makhluk, kepada manusia, kepada gunung, batu, berhala, dan semisalnya. Nah, itu kalau mampu mencapai pengesaan Tuhan. Tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kemudian, nah, sila pertama dalam Pancasila itu apa? Ketuhanan. Nah, kalau di Piagam Jakarta itu apa? Dengan apa? Kebebasan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Karena para ulama kita paham betul. Ya, paham betul bahwa mentauhidkan Allah itu adalah puncak kemerdekaan. Sehingga kemudian apa? Tertuang di dalam Pancasila. Para ulama kita, para founding father bangsa kita itu paham betul sejarah Islam dulu. Ketika Nabi diutus menjadi Rasul, berdakwah. Itu dalam rangka apa? Membebaskan umat manusia dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajak apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kesaksian untuk menyatakan La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Karena Nabi yang membawa wahyu itu, maka juga harus ada kesaksian, percaya, yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan yang membawa risalah tauhid. Itu jemaah sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah. Makanya di dalam surat Luqman, nasihat pertama Luqman kepada anaknya apa? Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, selain ini memiliki makna yang paling tinggi dari aspek kemerdekaan tadi. Ini juga yang akan menyelamatkan manusia dunia akhirat. Dia tidak akan menghamba kepada makhluk di dunia. Sehingga apa? Ia bebas. Ia bisa berkarya. Ia bisa menentukan nasibnya. Di akhirat tentu ini menjadi apa? Kunci pembuka pintu surga. Sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, suatu ketika Mu'ad bin Jabal pernah bertanya kepada Nabi, Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Tahukah kamu apa haknya Allah atas hamba-hambanya? Mu'ad menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya tentu lebih tahu. Maka Nabi kemudian menjelaskan, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Kewajiban hamba itu menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga. Kemudian Nabi bertanya lagi kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, atadri ma haqqul ibad 'ala Allah? Tahukah kamu apa haknya hamba setelah melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lagi-lagi Mu'ad menjawab apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi kemudian menjelaskan, alla yu'adzab man la yusyrik bihi syai'a. Orang yang tidak menyekutukan Allah, mereka hanya bertauhid, menyembah hanya kepada Allah, maka alla yu'adzab, tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah sekalian,
aspek terpenting, aspek pertama dari kemerdekaan, yaitu kebebasan untuk berkeyakinan. Dan maksud daripada kebebasan berkeyakinan ini adalah apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak melakukan kesyirikan. Nah, maka ketika seseorang sudah mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan, maka ia sudah memiliki aspek pertama dari kemerdekaan itu, yaitu aspek tertinggi. Karena ia tidak apa? Diperbudak oleh hamba manapun, oleh makhluk manapun. Ia hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi meskipun kata-kata kebebasan menjalankan syariat kemudian dirubah, tapi gantinya juga apa? Setara, jemaah sekalian. Setara. Jadi dalam Pancasila yang diakui hanya Tuhan yang Esa. Maka warga negara Indonesia yang tidak bertuhan, ia tidak mengamalkan Pancasila. Ya, bahasa kasarnya tidak berhak untuk tinggal di Indonesia. Dan Tuhan yang dimaksud adalah Tuhan yang Esa. Begitu.